Oke, ini video ketiga. Video ketiga itu adalah berarti ntar lihat dulu. Kemarin udah masukin bisnis proses ke buat bus matrix sama star schema, buat kerangka MySQL-nya. Sekarang ETL proses masukin data dari CSV ke MySQL-nya ya. Jadi kemarin kan pakai ini, sekarang pakai yang ini dah, yang udah versi semua fact table-nya udah masuk. Jadi tuh totalnya tuh bakal jadi kayak gini. Dia dimensinya ada, fact ordernya ada. Sebentar, database-nya lupa dipindahin. Ya, nah kayak gini ya. Fact-nya udah ada 5, supply data. Nah, sebentar penjelasan ETL dulu. ETL adalah singkatan dari extract, transform, load. Extract itu adalah extract dari CSV, transform adalah proses filterisasi yang seperti yang kemarin. Jika misalkan kita tidak tahu data yang kita ambil itu ada redundan atau duplikat di dalam value-nya, jadi kita harus transform itu dulu. Load adalah proses pemindahan datanya, value-nya ke database MySQL itu. Jadi ETL adalah tahapan utama dalam membangun data warehouse atau data mart. Proses ini merupakan proses pemindahan data dari sumber data CSV atau sumber data lainnya lalu dimasukkan ke dalam format table yang MySQL yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tahap ini termasuk dalam tahap ekstrak. Sementara tahap transform adalah tahapan di tengah ekstraksi, di mana sebelum data dipindahkan ke struktur table MySQL yang sudah dibuat, data itu difilterisasi agar tidak ada data redundan yang masuk ke dalam database MySQL. Dan load adalah proses cek apakah data yang udah difilterisasi itu udah masuk ke MySQL database dengan benar. Sebenarnya ada dua cara untuk melakukan ETL. Cara pertama menggunakan third party software seperti Pentaho. Cara kedua adalah pure dengan MySQL. Mungkin dimulai dengan cara pertama itu. Tapi plus minusnya juga ada. Cara pertama memiliki kelebihan di mana data yang berbentuk CSV dapat diproses secara langsung ke dalam suatu fitur. Sedangkan cara kedua itu kita harus membuat temporary table untuk temporary table yang memiliki struktur seperti data CSV ini. Berarti kalau ngikutin ini berarti kita punya header sebanyak 53 kolom. Lalu dimasukkan value-nya ke table itu, baru dipindahkan ke beberapa table dimension dan fact table yang udah dibuat. Mungkin kita ke yang Pentaho-nya dulu. Sebentar. Pentaho-nya sendiri bisa di-download dari website Pentaho-nya ya, yang PDI Data Integration, Pentaho Data Integration. Ada di developer edition download, tinggal masukkan nama, email dan beberapa keperluannya, lalu nanti di bawahnya ada beberapa link untuk mendownload. Untuk PDI sendiri yang diperlukan sebenarnya adalah Pentaho Data Integration-nya. Jadi misalkan di sini Pentaho-nya adalah Pentaho Data Integration.
yang ini PDICE. Setelah diekstrak nanti ada data integration dan cara bukanya dengan membuka aplikasi yang Spoon dengan format Windows batch file. Nah, mungkin akan memakan waktu untuk pembukaan filenya. Jadi kita lanjut ke proses sebelum itu memasukkan datanya. Sebelumnya kita harus memastikan koneksi MySQL sama PDI ini kebaca. Caranya adalah mendownload jar file untuk MySQL dengan platform independen. Download aja yang versi zip-nya. Setelah udah terdownload nantinya dia tuh bentukannya adalah kayak gini, MySQL connector. Tinggal di copy yang MySQL connector ini ditaruh di bagian Pentaho PDI yang bagian library-nya dan dipaste di bagian sini jar filenya agar nantinya aplikasi Pentaho ini bisa tahu atau bisa dibentuk koneksinya. Ini contoh ETL-nya, tapi mungkin sebelum itu biasanya kita bisa buat transformation aja new. Nah, ini kan masih kosong. Kita bisa maintain connection-nya dengan cara di database ya. Sebentar. Oh, enggak. Bisa langsung dari sini. Sebentar. Get SQL. Database Explorer. Database option. Oh, atau enggak ntar aja kali ya. Oh, connect kah? Oh, bukan. Tapi yang paling awal sebenarnya masukin dulu CSV-nya. CSV file input. Ikutin ya, CSV file input. Pilih letak file database-nya yang formatnya CSV. Misalkan contohnya ini tuh udah bentuk CSV kayak gini. Nah, setelah udah kita pencet get field untuk data Pentaho-nya mengekstrak nih. Database yang CSV itu punya header apa aja, tipe stringnya, formatnya, lengthnya. Ini bisa diatur kalau misalkan ada miskonsepsinya. Kemudian bisa di preview juga untuk melihat apakah datanya terload nih value-nya. Kalau udah ya tinggal di close dan oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk MySQL connection-nya bisa langsung dengan cara di bagian output. Outputnya kita bisa pilih table output. Nah, di table output connection-nya kita bisa buat connection baru. Nah, terus dipilih MySQL. Sebentar, MySQL itu di sini. Pakai jadi BC. Hostname-nya localhost. Biasanya localhost. Kalau misalkan masih di lokal ya, letak MySQL-nya. Connection-nya misalkan test connect. Kemudian database-nya ngikutin si database yang udah kita punyain, yang di create. Misalkan di sini sales dw, maka harus sales dw, portnya apa, username-nya apa. Kalau misalkan dibuat username untuk MySQL-nya, kalau tidak mungkin
defaultnya root. Passwordnya juga kalau misalkan dimasukkan, kalau enggak ya kosong. Di sini karena aku udah masukin, jadi perlu dimasukkan password. Setelah masukkan password, ya tinggal dites. Nah, ini sukses ya. Kalau nggak sukses berarti ada masalah di sini atau enggak. Mungkin belum terkopas yang bagian di Pentaho yang MySQL connector tadi yang harus dimasukkan ke PDI yang bagian library. Terus di paste di sini. Baru di restart aplikasi Spoon PDI-nya. Nah, kalau udah, kita mulai proses ETL-nya. CSV file input itu adalah proses ekstrak. Nah, proses transformnya bisa termasuk ke dalam beberapa step awal. Yang pertama adalah select fiturnya. Select values, terus dihubungkan. Nah, select values apa yang kita masukin adalah values dimensinya sesuai dengan per tabelnya. Misalkan yang pertama kita mau lakuin di sini ada dimensi customer. Dimensi customer itu isinya apa sih? Sebentar. Bisa dicoba dari ini deh. Kita pakai yang kemarin. Ini dim customer. Ini kan masih 0, kosong. Kita bisa ngikutin nih customer key di skip. Jadi kita ambilnya customer ID, customer first name, last name, email, segment, country, state, city, street, zip code. Ini kita bisa pilih langsung dari customer ID, kategori name. Berarti ini bukan sorry. Customer ID, customer first name, customer last name, apalagi sebentar. Email, segment, country, customer email, segment, country, terus state, city, street, zip code. State, city, street, zip code. Ya, that's city, street, zip code. Nah, udah. Kita bisa rename, tapi untuk menghindari kebingungan mungkin nggak usah. Terus udah tinggal diklik OK. Nah, tahap kemudian adalah tahap untuk filter value yang mana yang redundant atau duplikat. Ada dua cara sebenarnya. Ini mungkin cara pertama, kita bisa dari sorting row. Bentar. Sort rows, kemudian dibikin unique rows. Fungsi sort row adalah ngesorting value-nya sesuai abjad, ascending atau descending. Jadi pas di unique rows dia bisa ngelihat value di bawahnya ini duplikat atau redundant enggak. Seperti itu. Baru dihubungkan. Nah, sort row sendiri yang perlu dilakukan adalah cuma get field. Dia akan mengikuti dengan apa yang kita udah di select value tadi. Unique row juga sama. Kemudian di table output baru kita bikinkan tadi connectionnya.
MySQL, misalkan localhost, kemudian ini connection name, test, database names. Tadi kita mau coba pakai si database test ya, jadi masukin ininya root, terus ini MySQL, terus dites dulu, error occur, bentar mungkin ininya salah passwordnya. Nah, baru sukses, passwordnya salah. Oke, dia bentar muncul connection yang kita buat. Nah, targetnya kita bisa nge-browse di sini target table. Table yang kita mau misalkan adalah dim customer. Nah, dim customer ini kita pilih database test dim customer. Dan iya ini benar. Dia dari database test. Kemudian database fieldnya kita harus specify lagi. Biasanya bisa kita pencet case kalau misalkan namanya saling sama. Tapi kalau nggak saling sama, kita harus hubungkan satu-satu kayak ini, ID. Biasanya di dimension, primary key nggak akan masuk ke mapping. Jadi kita mappingnya ya anggota-anggota head aja, anggota-anggotanya aja. Karena primary key ntar bentukannya auto increment. Dia akan memiliki value-nya sendiri saat datanya bertambah. Nah, ini dimasukin straight ke code. Nah, setelah semuanya dimasukin, tinggal di run. Yes. Misalkan tes. Kalau semuanya checklist berarti semuanya berjalan benar. Terus cara mastiin berhasil atau enggaknya kita bisa dari sini. Pertama kita use. Terus kita lihat dimensi customernya. Nah, udah masuk kan. Kenapa ini bawahnya 0? Karena ke limit 10. Kalau enggak, masuk semuanya tuh di bagian sini. Nah, proses ETL-nya untuk memfilter redundan itu sebenarnya ada dua. Misalkan kita coba ke dimension yang lainnya. Ini bisa di copy aja. Sementara yang short row sama unique row ini bisa diwakilkan dengan tools yang namanya group by. Group by. Tinggal dihubungkan. Sebenarnya cukup sama, tapi sebenarnya group by ini lebih bagus karena tidak harus disorting. Dia bisa langsung cari redundannya. Ini harusnya nggak ada perubahan kalau CSV-nya masih sama. Values-nya paling yang berubah. Di sini kita harus hapus yang sebelumnya. Karena kita pengen pindah ke dimensi yang lain. Misalkan kita lanjutkan untuk dimensi produk. Dim produk. Sebentar. Nah, di produk ini kan ada produk card ID, produk name, ini. Tinggal di select values-nya kita pilih pengaturan produk card ID, apalagi produk name,
kemudian ada produk kategori ID, product description, product image URL, product description, product image URL, itu yang mana ya? Bentar. Product image. Kemudian ada product price sama product status. Product price sama product status. Nah, kan udah tinggal di okein. Nah, si group by ini tuh tinggal get field, dia masukin si produk yang kita udah pilih tadi. Sama, ada notice juga mirip kayak unique row. Nah, outputnya kita ubah ke dim product. Database fieldnya kita harus ganti juga. Nah, produk card ID sama card ID, name, kategori, description, image sama image URL, price, order status, order status kayaknya salah deh, sebentar ya. Ini berarti ada salah select. Nah, ini harusnya product status ya. Baru di group by-nya get fields lagi, di clear and add lagi biar ganti jadi product status. Oke lagi, kemudian di mappingnya masukin lagi aja. Oke, kelar itu ya okein lagi. Terus ini tuh bisa di disable dulu karena kita udah ngeran sebelumnya, yang customer udah masuk. Save. Nah, ngeceknya lagi sama kayak tadi, tinggal di select. Nah, udah masukkan sini produk statusnya, produk descriptionnya. Kenapa ini produk description 0? Karena kebetulan tahu aku Kaggle-nya tuh dia produk description nggak dimasukin apa-apa. No, 100% nol. Jadi dia bakal nol. Ini bukan kesalahan ETL-nya ya. ETL Pentaho udah, sekarang ke ETL selanjutnya. Nah, kenapa ETL kedua ini dimention? Karena terkadang misalkan contohnya ini di data ini date yang dia pakai formatnya nggak terlalu sesuai dengan date yang Pentaho pakai. Pentaho hanya memakai format ini tanpa waktu, atau enggak dia pakai format ini dengan waktu tapi juga ada detiknya, sementara ini cuma jam dan menit. Karena itu jadi ada crash di formatnya. Cara kedua adalah membuat dummy table. Di sini contohnya adalah yang sebentar, dummy table itu mana ya? Oh ini. Sebentar. Ini hapus dulu. Nah, dummy table ini adalah ini, raw supply data. Jadi table ini dibuat dengan header yang isinya semua ini, kemudian diinsert. Cara insert ini semua gimana? Bisa dari proses ETL tadi, tinggal dimasukkan semuanya aja. Tapi nggak ada tapi, beneran kayak gitu.
Kemudian setelah udah dimasukkan, misalkan kita ingin masukkan value ke table dim date. Caranya adalah kita melakukan insert. Contohnya di sini adalah mana ya, insert. Ini agak bawahnya. Nah, ini contohnya. Jadi date-nya ininya akan mengikuti create table yang di atas. Nah, select distinct ini akan generate dari full date yang kita dapatkan, kita pisah-pisah agar bisa dapat informasi mengenai year-nya doang, semesternya doang, quarter-nya doang, month-nya doang, morning-nya. Logikanya ditaruhkan di sini. Kemudian diambilnya dari mana itu diambil dari from raw supply data yang kita udah buat sebelumnya. Setelah ini di run, nantinya dim date akan memiliki isi juga seperti ini. Ini nggak ada karena kita masih pakai database yang sebelumnya. Misalkan database DW. Ini udah ada isi. Nah, metode yang kedua ini kenapa diperlukan? Karena nantinya saat kita pengen membuat fake order, itu kan cukup banyak proses yang perlu dilakukan. Kita harus menjoin table fake order dengan beberapa dimensi yang terkait dengan dianya sendiri. Sehingga proses itu jika dilakukan di MySQL lebih mudah tanpa harus bantuan dari third party software ya. Sekarang di sini fake order yang kita udah buat, kita udah desain foreign key-nya. Di sini kita tinggal insert, kita masukkan logika sum-nya untuk misalkan untuk nyari quantity total item order quantity, tinggal di sum aja. Kenapa proses sum ini dilakukan? Karena ini juga merupakan proses seperti group by ataupun short row, dimana kalau misalkan nanti ada data yang redundant, sementara value untuk quantity misalkan redundannya ada di ID yang sama, tapi kuantitinya berbeda. Sum ini akan menjumlahkan transaksi yang ID-nya sama, kuantitinya akan dijumlahkan berdasarkan ID yang samanya itu. Nanti akan terjoin. Di bawah kita jelaskan join mana saja, join apa yang kita perlukan. Seperti hubungan fake order kita dengan dimensionnya. Ini dimension produknya juga di declare di sini dan lainnya. Hasil akhirnya yang diinginkan adalah terciptanya value atau masuknya value ke dalam si fake-nya. Nah, itu sih harusnya proses ETL. Ada yang kelewatan nggak ya? Bentar. Mungkin kalau mau kalian bisa menambahkan indeks-indeks seperti ini sih. Fungsinya untuk memberikan kayak shortcut. Misalkan date ID, kalau dihubungin dengan customer ID, kita bisa menganalisa customer order overtime dan lain sebagainya. Gitu sih. Step berikutnya apa ya? Sebentar.
Tadi tuh udah di ETL. Ini ETL kan. Step berikutnya berarti visualisasi, pembuatan dashboard. Bagaimana MySQL yang udah ada database-nya yang kita ekstrak dari CSV bisa kita visualisasikan dalam bentuk grafik. Contohnya kayak gini. Tapi ini video berikutnya ya, ini bakal sneak peek aja. Misalkan fact order yang kita udah buat itu bisa digambarkan jadi table grafik, bisa ngeliat progresnya. Itu gitu akan dijelaskan di video selanjutnya. Thank you.